Negara kita sekarang ini memiliki 13 juta kebun kelapa sawit yang setiap tahun produksi sekarang ini kurang lebih 46 juta ton per tahun. Biodiesel, bahan bakar nabati untuk ketahanan energi. Terdapat dua cara pembuatan biodiesel, yaitu transesterifikasi atau metanolisis jika bahan baku menggunakan trigliserida dengan katalis basah, dan esterifikasi jika menggunakan bahan baku asam lemak dengan katalis asam. Untuk skala komersil, produsen biodiesel di Indonesia menggunakan metode transesterifikasi karena kecepatan reaksi katalis basah lebih cepat dari katalis asam, sekalipun pada temperatur yang relatif rendah, sehingga dinilai lebih efektif dan efisien. Secara umum, tahapan proses untuk produksi biodiesel berbahan baku minyak sawit atau CPO terdiri dari beberapa tahap utama, yaitu 1. Pemurnian bahan baku CPO melalui refining proses. 2. Proses reaksi transesterifikasi dan pemisahan gliserin. 3. Proses pemurnian biodiesel. Tahap pertama pembuatan biodiesel adalah pengolahan CPO menjadi refined bleached palm oil atau RBPO. Dalam proses ini, minyak kelapa sawit mentah akan dibersihkan dengan cara degumming atau pemisahan antara minyak dengan getah dan lendir. Selanjutnya, CPO akan diputihkan atau bleaching dengan menggunakan material berupa bleaching earth. RBPO yang dihasilkan ini masih mengandung residu yang berupa minyak dengan kualitas rendah yang bercampur dengan lendir dan kotoran atau spent bleaching earth. Kandungan asam yang terdapat dalam CPO membuat RBPO yang dihasilkan masih memiliki bau dan rasa meskipun sudah dibersihkan dalam proses degumming dan bleaching. Untuk itu diperlukan proses selanjutnya, yaitu deodorasi atau distilasi dengan uap air sehingga menjadi produk refined bleached deodorized palm oil atau RBDPO. Pengolahan RBPO hingga menjadi RBDPO akan menghasilkan output lain berupa palm fatty acid distillate atau PFAD. Ini bukan residu biasa seperti dalam proses degumming dan bleaching. PFAD dapat digunakan sebagai bahan untuk memproduksi senyawa bioaktif khususnya vitamin E, phytosterol, dan squalene sehingga dapat dijual dan menjadi salah satu produk samping dari proses pembuatan biodiesel. Tahap kedua adalah proses transesterifikasi. RBDPO yang sudah diproses melalui refining proses mengandung trigliserida atau asam lemak yang kemudian diproses secara transesterifikasi. RBDPO akan dialirkan masuk ke dalam reaktor utama dengan ditambahkan metanol dengan rate kurang lebih 10 hingga 14% dan katalis basah yang dapat berupa NaOH dan KOH dengan rate 0,5 hingga 1,5% tergantung efisiensi jenis teknologi yang digunakan. Pada skala komersial, proses transesterifikasi pada reaktor utama dilakukan pada suhu 55 hingga 60 derajat Celcius untuk memaksimalkan proses reaksi yang terjadi dan untuk memaksimalkan produk akhir yang dihasilkannya. Proses transesterifikasi ini akan menghasilkan dua output berupa crude fatty acid methyl esters atau crude FAME dan sisa produksi berupa gliserol yang dapat digunakan untuk bahan baku berbagai industri manufaktur dan pangan seperti obat-obatan, bahan makanan, kosmetik, pasta gigi, industri kimia, larutan anti beku, tinta printer, dan lain-lain.